Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Para rektor yang kita hormati, Bapak Wakil Rektor, Bapak dan Saudara, Ibu dosen dan karyawan semua yang saya muliakan. Alhamdulillah pagi ini bisa lagi kita bertemu. Minggu lalu Pak Rektor saya minta izin tidak bisa mengisi karena mungkin kelelahan kali ya. Awak Pak Rektor lah kadang-kadang tidak tahu kalau lah tua ya, rasanya muda aja ya. Jadi hari Kamis itu dari subuh sampai maghrib non-stop adanya terus. Pagi sudah apa, maka di WA Dasri, Bapak nggak bisa datang. Alhamdulillah hari ini sehat, dan sejak mengisi acara di Lecang Kuning setiap hari Jumat ada wirid. Apa wiridnya? Makan lontong bersama Dasri, mana Dasri ya, tiap minggu, tiap hari Jumat. Nanti saya tanya kepada Ustadz Lasri Nijal, apa tema kita? Karena tema kita sudah banyak bergeser dari sebelumnya dikirim ini. Jadi karena kita berangkat dari akhlak dan apa yang ditulis oleh almarhum orang tua kita Pak Tena Sapendi, sangat saya buku tebal itu sampai 2 buah di rumah saya, sampai 2 buah. Dan saya terkesan sekali apa yang beliau buat. Nah, tema kita hari ini Pak, kata Ustadz Lasri, apa tanda Melayu berakhlak, memberi maaf, pantang mengelak, hati pemurah, budinya banyak. Nah, dari tema ini atau topik ini saya ingat kembali sebuah hadis yang dulu saya lupa pertemuan keberapa saya sampaikan. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Pada suatu ketika Nabi sedang duduk-duduk bersama sahabat. Nabi ada di hadapan mereka. Lalu Nabi sedang ngomong itu berhenti sejenak. Kata Nabi, yang akan datang ini calon penghuni surga. Jadi sahabat celingak-celinguk melihat siapa yang akan datang penghuni surga. Betul, tak lama setelah itu datang seorang laki-laki berpakaian sederhana saja. Orangnya sederhana sekali. Dan kemudian datang dia sambil menenteng sandalnya. Jadi sahabat melihat ini orang biasa-biasa aja, ya, penampilnya biasa-biasa aja, tapi kok Nabi mengatakan penghuni surga. Bilang puasa. Besok harinya di masjid, dia pelataran masjid, Nabi kumpul lagi dengan sahabat sambil mendengarkan nasihat-nasihat Nabi. Nabi mengucapkan lagi kalimat yang sama. Ini yang akan datang ini adalah penghuni surga. Ditengok oleh sahabat, rupanya orang kemarin juga yang 2 kali disebut oleh Nabi calon penghuni surga. Jadi setelah itu tuh dulu dalam riwayat dikatakan itu Abdullah bin Umar, tapi riwayat lain dikatakan itu Ali bin Abi Thalib. Selesai pertemuan itu Ali pergi mengikuti sahabat ini. Sahabat itu ternyata dalam riwayat disebutkan Abu Dujana. Diikutinya oleh Ali sampai Ali bermalam di rumah Abu Dujana ini beberapa hari. Ditengok oleh Ali biasa-biasa aja, orang ibadahnya biasa, ya, tidak ada yang berlebihan. Tapi ditengoknya kalau dia tidur dia membalik badan, miring seperti sunnah Nabi. Karena penasaran seperti itu, akhirnya dalam riwayat lain ditanyakan kepada Abu Dujana. Tapi dalam riwayat lain dikatakan bahwa Ali bin Abi Thalib langsung nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, itu si Abu Dujana itu 2 kali engkau sebut dia penghuni surga. Aku ikuti dia ke rumahnya, ibadahnya biasa-biasa aja, tidak ada yang lebih.
Ada yang lebih. Kata Ali bin Abi Thalib kepada Nabi. Kenapa? Apa kata Nabi kepada Ali dan kepada yang lain juga yang hadir dalam pertemuan itu? Wahai sahabatku, kata Nabi, orang itu hatinya bersih. Dia tidak menyimpan dengki, tidak menyimpan dendam. Artinya bersih. Kebersihan hati itulah yang mengantarkannya ke surga. Nah, itulah kemudian yang ditelusuri oleh Ali, bertanya kepada Abu Dujanah apa yang dilakukannya. Kok hatinya bersih sekali? Rupanya hati bersih itu bukan bersih saja, dibersihkan. Nah, inilah yang dalam dialog antara Ali dan dalam riwayat katakan juga Abdullah bin Umar, Abu Dujanah mengatakan amalan saya tidak banyak, itu aja. Tetapi sebelum tidur saya memaafkan orang. Saya maafkan semua orang yang menyakiti saya, menfitnah saya, segala macam. Saya yakin kalau kayak Pak Rektor ini banyak juga orang yang fitnah. Banyak juga orang yang mencemooh segala macam. Itu wajar. Jadi ketika itu apa? Semakin banyak orang yang memfitnah, menghujat segala macam, itu menjadi apa? Menjadi investasi. Tetapi ketika kita maafkan orang itu, dia tetap untuk kita investasi itu, tapi hati kita bersih, tidak menyangkut dengan orang lain. Rupanya itulah yang diajarkan oleh orang tua-tua kita Melayu, memberi maaf, tidak mengelak. Kan kita ada apa? Maafkan, ya maaf, tapi saya pakai tapi. Akhirnya menyimpan itu. Saya tadi ngomong sama Dasir di mobil. Kita akan masuk puasa insya Allah. Mudah-mudahan kita sehat, masuk dalam bulan Ramadan. Dan tetapi satu hal yang kemarin di Unri, misi juga di FISIP di Unri, saya katakan hendaknya orang yang sudah berilmu puasanya berbeda dengan orang yang belum berilmu. Apalagi orang sudah mencapai pendidikan tinggi, itu nggak sama dengan orang yang puasanya. Imam Al-Ghazali membedakannya. Ada puasa orang awam, ada puasa orang khawas. Ada puasa orang yang khawasul khawas. Kalau puasa orang khawas, orang awam, ya sekedar lapar minum, lapar, haus, makan, minum, dan hubungan suami istri. Tetapi ternyata orang khawas lebih dari itu, menahan diri nafsu. Dan orang khawas mencari sebenarnya itu apa puasa itu. Dicarinya itu yang diamalkannya. Untuk apa puasa itu? Nah, dulu juga sudah pernah kita singgung sedikit. Kalau kita dalami lagi ayat 183 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini mengandung banyak pelajaran. Yang pertama, ayat ini mengandung perintah puasa. Allah mewajibkan puasa. Tapi yang kedua, diikuti ayat ini menyampaikan informasi dan konfirmasi. Informasinya apa? Informasinya Allah mengatakan orang dulu juga puasa. Konfirmasinya apa? Mengkonfirmkan bahwa ibadah puasanya adalah yang sangat penting untuk manusia. Karena makanya dia disunahkan ke umat-umat yang sebelum juga. Oleh sebab itu puasanya adalah ibadah yang terus menerus selama manusia itu ada. Nah, kenapa harus begitu? Ujung-ujungnya takwa. La'allakum tattaqun, agar kalian takwa. Kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Tahun lalu kita puasa, tiap tahun kita puasa. Kita sudah dapat itu apa tidak? Takwa itu apa enggak? Terpaksa juga kita ulang sedikit. Inti takwa itu pemeliharaan diri. Dari apa?
terpelihara diri dari melakukan yang dilarang, terpelihara juga diri dari hal tidak melakukan yang sunnah. Itu takwa. Siapa yang bisa melakukan itu? Orang yang bisa melakukan itu adalah orang yang merasa dirinya dikontrol, orang yang merasa dirinya diamati. Kalau di Panam sudah ada itu CCTV yang disimpang lampu merah di Tabek Kadang itu. Saya sudah dapat surat cinta sekali dari polisi. Saya katakan tidak pakai safety belt. Saya rasanya saya tidak pernah pakai safety belt. Rupanya kali itu anak yang bawa. Ini salah anak muda kan. Akhirnya kan ada nama anak kan nama. Nah, terkena. Sekarang orang yang sudah tahu dan apalagi sudah pernah dapat surat cinta itu berhati-hati. Asal lewat situ ini ada CCTV. Artinya apa itu? Ada kesadaran internal secara psikologis bahwa sedang diawasi, lalu tidak mau melanggar aturan dan taat aturan. Nah, oleh sebab itu siapa yang bisa? Ya tadi yang merasa diawasi. Nah, siapa pengawas yang paling tidak bisa lengah? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak pernah tidur, tidak pernah lupa, tidak pernah alpa, tidak pernah lalai. Allah Subhanahu wa taala. Makanya inti takwa itu adalah suatu kesadaran diri bahwa kita sedang dikontrol oleh Allah. Apa akibat daripada kesadaran dikontrol? Yang pertama perintah Allah dilaksanakan. Jangan sampai tidak dilaksanakan, kita dikontrol. Yang kedua larangan dihentikan. Jangan sampai dilakukan karena kita dikontrol. Inti takwa kalau begitu senantiasa menghadirkan Allah dalam hati. Nah, inilah yang namanya takwa. Nah, persoalannya adalah bagaimana itu bisa ada dalam hati. Maka selama puasa selalulah memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir. Karena apa? Zikir itu membuat hati menjadi tentram. Ketika hati tentram, kepatuhan datang. Kita kalau melawan itu kan karena hati tidak tentram. Kalau hati tentram, kepatuhan datang. Jadi kalau dikatakan oleh tunjuk ajar Melayu, salah satu ciri utama orang Melayu berakhlak itu adalah memberi maaf. Dia tidak mengelak. Ya. Ada yang nanya, Pak, memberi maaf, oke. Tapi lupa apa ya? Itu pernah ditanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya sudah maafkan, tapi kok masih teringat? Terasa, kata Nabi, itu urusan hati adalah urusan Allah, dalam artian kita yang penting berusaha mensucikan hati itu. Allah sudah maafkan. Apa arti memaafkan kita pada orang lain? Lawan dari maaf itu kan dendam. Kalau kita sudah memaaf, dendam nggak ada. Apa ciri orang dendam? Ingin membalas. Itu dendam. Kita sudah tidak lagi membalas, lepaskan aja. Cuma berangsur-angsur mencari. Kalau ketika kita disakiti hati oleh orang lain macam-macam, lalu kita buang, kita beri maaf, lalu kemudian dendam hilang. Lalu apa syarat berikut? Makanya ada resep yang disebutkan oleh, lupa saya siapa nih, Imam Ghazali itu siapa? Ketika orang lain berbuat salah kepadamu, maka ingatlah kebaikannya. Ketika orang berbuat baik kepadamu, ingatlah, lupakanlah kesalahannya. Nah, ketika ada orang berbuat jahat ke kita, berbuat salah ke kita, kita ingat-ingat kebaikannya nggak ada. Nggak ada kebaikannya kita kepada kita satupun. Yang ada kejahatannya. Maka apa yang kita lakukan? Satu yang kita lakukan apa? Dia manusia. Dia manusia. Kenapa? Manusia itu dia disempurnakan dengan kekurangan. Disempurnakan dengan kekurangan. Apa contohnya? Contohnya gading. Oh,
Kita kalau nengok gading apanya? Ini gading Pak, apa yang ditengok? Ada retaknya enggak? Kalau nggak ada retak, itu bukan gading, itu keramik. Tapi kalau retak aja semua, enggak gading juga. Jadi tiada gading, apa namanya istilahnya, yang tak retak. Nilai gading itu di retaknya itu. Tapi kalau retak semua tidak. Maka gitu juga manusia. Manusia itu ma sumiyal insan illa linisyani. Ada kekurangannya. Makanya, tapi kalau kekurangan aja semua, bukan manusia. Setan itu namanya. Kalau kebaikannya tidak ada kekurangannya, itu malaikat. Kita adalah di tengah-tengah itu. Nah, ketika kita ada orang berbuat jahat ke kita ingat kebaikannya. Ternyata dia tidak pernah berbuat baik ke kita sama sekali, yang ada jahatnya aja. Ingat bahwa dia adalah manusia. Maka maafkan. Kenapa kita harus maafkan? Bukankah kita ketika bersalah kepada orang lain, kita kan ingin orang memaafkan kita. Begitu pula lah orang itu. Nabi seperti itu melakukan, maka ternyata menjadi dakwah yang luar biasa. Dakwah yang luar biasa yang dilakukan oleh Nabi dengan cara memaafkan. Makanya Al-Quran tidak pernah menyuruh kita minta maaf. Tidak. Al-Quran hanya menyuruh memberi maaf. Fa'fu anhum. Makanya kalau dengan orang-orang kufar sekalipun, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Walau kunta fazzan ghalizal qalb lan faddu min hauli fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Jangan balas gonggongan anjing dengan gonggongan pula. Ketika engkau menggonggong anjing, maka engkau sama dengan anjing. Ya, bukannya menggigit kan? Dan sekarang banyak orang baik dibully oleh orang. Padahal dia berbuat baik. Ternyata orang membuli itu, saya katakan begini. Ketika ini untuk mungkin orang-orang tokoh atau ulama yang dibully oleh orang yang dengan cara yang menyakitkan sekali, ya. Saya sampaikan, saya buat tulisan saya kepada seorang ulama. Janganlah engkau gonggong anjing yang menggonggongmu, karena anjing yang menggonggong itu belum tentu dia benci kepadamu, tetapi dia sedang menyenangkan hati orang yang memberinya makan. Jadi tidak semua anjing menggonggong itu karena marah benci kepada orang yang menggonggongnya, karena dia menyenangkan hati Tuhan yang beri makannya. Mudah-mudahan paham maksud itu. Ya. Jadi saya katakan kepada seorang ustaz yang seperti itu, jangan balas itu. Belum tentu dia benci kepadamu, tapi dia ada orang yang memberi makannya, dan makannya di situ, hidupnya di situ. Itu kebanyakan muslim-muslim sekarang seperti itu. Dia hidup di situ. Saya tahu ada seseorang yang dia sibuk aja main apa di laptop, gini. Rupanya dia membuat berita-berita yang enggak. Setelah saya selidiki, rupanya dia dibayar untuk itu. Nah, kembali kepada yang tadi, apa tanda Melayu berakhlak? Memberi maaf, dia tidak mengelak. Kemudian hati pemurah, budinya banyak. Ya. Memberi maaf, dia tidak mengelak. Hati pemurah, budinya banyak. Dunia sekarang memang sudah dunia hampir, mungkin juga tak lama lagi kiamat ya. Ada orang yang pemaaf betul, tapi dia sudah maaf, tapi dia dihina orang, dia dilecehkan, malah disakiti. Bagaimana itu? Boleh nggak kita melawan? Ini pertanyaan. Makanya kalau kita dalami ayat yang mengatakan wal yakhshal ladzina law taraktu min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim, ternyata kemaafan itu tetap harus, tapi kehati-hatian perlu. Nah, itulah bagian daripada pelajaran ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Apa yang sudah berlalu itu bukan untuk
ditangisi, bukan untuk dicaci maki, bukan untuk diupah, tapi untuk apa? Untuk dipelajari. Apa gunanya mempelajari yang lalu, pengalaman yang sudah, untuk ke depan. Untuk ke depan. Jadi ajaran Al-Quran itu luar biasa. Oleh sebab itu, ketika kita disakiti, kita beri maaf. Tapi kita ambil pelajaran di situ. Salah satu kelemahan besar daripada umat Islam itu adalah tadi, dia sudah memaafkan tapi tidak hati-hati. Akibatnya berulang kalilah masuk dalam lubang yang sama, karena tidak pernah hati-hati. Sekarang kalau kita perhatikan, kita umat Islam khususnya atau orang Indonesia secara umumnya lagi, itu didesain orang. Dan kita karena diajarkan kita berbaik sangka, tapi hati-hati tidak. Akibatnya desain berkepanjangan dan kita tidak pernah mendesain orang. Orang itu menggunakan apa? Menggunakan suatu ungkapan, pertahanan yang terbaik itu apa? Bukan benteng. Buat benteng berlapis-lapis, bukan itu. Pertahanan yang terbaik itu adalah menyerang. Itu yang dilakukan oleh negara-negara Barat. Kenapa dulu ada conquest, ada penaklukan ini dengan negara kita segini, lalu kita taklukkan ini. Ini ditaklukkan gunanya itu untuk menyanggah ini, taklukkan lagi ini supaya tersanggah. Tapi ketika ini sudah menjadi milik kita, ini perlu dijaga lagi, takluk lagi ke sana. Itulah makanya terjadi penaklukan yang tidak terkontrol karena hubud dunia. Maka kembali kepada yang tadi, membuat hati tenang itu ketika kita sudah memaafkan. Saya mungkin kalau tidak jumpa, mungkin pernah mendengar nama beliau, karena beliau seorang pujangga Melayu yang sangat terkenal, Pak Suman H.S. Saya tahun 80-an, 90-an. Saya ke rumah beliau, 90-an kalau salah. Umur beliau sudah 90 berapa. Saya tengok beliau tuh udah tua, ya, tetapi santai. Bicaranya teratur sekali. Beliau Hasibuan, tapi lebih Melayu daripada orang Melayu. Teratur, santun dalam bicara, dan ketika saya berdialog dengan beliau, saya sering belajar dengan orang tua di situ. Sudah tua-tua, tapi ingatan itu kuat sekali. Saya tanyakan kepada beliau, saya masih ingat betul saya kata-kata beliau. Pak, Bapak sudah tua, di fisik Bapak sudah tua, tapi ingatan Bapak kuat. Apa rahasianya Pak? Kalau Pak Nasir saya tanya dulu, kata beliau, ikhlaslah dalam berjuang. Kalau Pak Suman H.S. menjawab, apa kata beliau? Saya dianugerahi Allah hati yang tidak pernah dendam. Padahal saya sering disakiti. Nah, dari kata beliau itu saya menyimpulkan, maaf sudah diberinya, tapi melupakannya lama. Masih ingat. Bertunjuk beberapa tanah beliau di Jalan Diponegoro. Ini tanah saya. Diambil orang, tanpa bicara sama sekali. Tapi karena kemudian saya tahu bahwa itu digunakan adalah untuk kepentingan daerah, saya relakan saja. Orang tua tidak pernah. Tapi ada diambilnya untuk orang itu sendiri. Tidak diminta kepada saya dicurangi, tapi saya maafkan. Lama-lama apa? Lama-lama saya menjadi tenang, orang-orang itu malah yang jadi susah. Saya tidak punya dendam, kata Pak Suman H.S. Saya termasuk orang yang rajin bertanya kepada orang tua. Kenapa? Kalau kita bertanya kepada orang tua, kita akan dapat buahnya saja. Beliau sudah mengalami hidup berpuluh-puluh tahun, pengalaman beliau yang banyak itu kita tinggal meminta aja, ngambil aja. Maka seringlah duduk dengan orang tua, apalagi orang tua yang berpengalaman, kita akan dapat pelajaran di situ. Rupanya tadi ketika dendam sudah dihapus, dihilangkan, dilawan terus-menerus, disucikan, ketika itulah ketenangan itu datang.
maka pikiran akan menjadi segar. Makanya kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, Abu Dujanah itu masuk surga karena dia terus membersihkan hati. Tidak bersih saja, tapi membersihkan hati. Dan dia kemana-mana selalu menyebut nama Allah. Kita ingat lagi kan kisah riwayat Imam Ibnu Hambal. Nah, saya yakin semua sudah mendengar kisah itu. Tapi kita ulang lagi sekadar untuk membuat keteguhan dalam jiwa kita. Imam Ibnu Hambal itu kan seorang imam besar dan juga orang kaya. Dia juga pengusaha. Dia suka jalan. Suatu ketika saya ulang lagi ceritanya, semuanya saya yakin sudah banyak tahu dengar. Tapi kita ulang lagi, kita ambil pelajaran. Suatu ketika beliau kemalaman di sebuah masjid, katakanlah di masjid kita ini. Dia menumpang tidur dan oleh yang menjaga masjid dilarang, tidak boleh tidur di masjid. Kan yang menjaga masjid nggak tahu kalau ini adalah imam besar. Nah, terus beliau keluar ke teras. Sampai di teras, kalau tidak boleh di masjid, saya tidur di sini saja. Dilarang juga, tidak boleh juga. Padahal dia sudah tua. Lalu adalah seorang jemaah yang tinggal tidak jauh dari masjid itu. Ditengoknya, ini orang tua dilarang tidur di masjid, di teras juga tidak, dibawanya ke rumah. Sampai di rumah, rumahnya kecil pula. Dan dia kerjanya tukang buat roti. Ya, buat roti. Sampai di rumah dibawalah, Pak, kira-kira begitulah. Karena dia nggak tahu ini imam besar. Bapak ke rumah saya aja. Beliau ke rumah dibawa. Imam Ibnu Hambal tidak langsung tidur. Ditengoknya apa kerja orang yang membawa dia ini. Rupanya tukang buat roti. Saat ditengok oleh Imam Ibnu Hambal, apapun yang dipegangnya, dia ambilnya, selalu membaca astagfirullah. Astagfirullah. Dia ambil air menuang tepung, astagfirullah. Dia ambil telur, astagfirullah. Apa saja astagfirullah terus. Tidak pernah berhenti astagfirullahnya, terus astagfirullah. Diperhatikan oleh Imam Ibnu Hambal. Setelah dia selesai membuat roti, dia udah tidur. Ditengok oleh si penjual roti ini, bapak belum tidur? Belum. Saya kagum menengok kamu. Dari tadi saya dengar kamu baca istighfar terus. Pak, iya Pak. Apa yang dapat bagi kamu dengan baca istighfar selama ini? Apa katanya? Semua cita-cita saya sudah tercapai Pak. Apa yang saya inginkan sudah tercapai kecuali satu. Kata pembuat roti itu. Apa cita-cita kamu yang belum tercapai? Saya ingin berjumpa dengan Imam Ahmad Ibnu Hambal. Imam Ahmad Ibnu Hambal langsung merangkul orang itu. Apa katanya? Sekarang cita-citamu tercapai semua. Kenapa? Kenapa Pak? Sayalah Imam Ahmad Ibnu Hambal. Jadi istighfar itu adalah scanning. Istighfar itu adalah antivirus. Ketika kita buka laptop, kan tertulis itu aktifkan antivirus. Activate your antivirus. Rupanya istighfar itu adalah mendelete virus-virus yang ada dalam hard disk kita. Hard disk kita di otak kita dan hati kita. Menjadi suci. Nah, akibatnya apa? Menjadi suci, semua jalan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika berarti satu-satunya yang kita belum tercapai adalah jumpa dengan Ahmad Ibnu Hambal. Ternyata Ahmad Ibnu Hambal yang datang ke rumahnya, dibawa ke rumahnya, dipertemukan oleh Allah, tercapai semua. Oleh sebab itu, para saudara sekalian, jadi mahasiswa, nah persiapan kita, salah satu persiapan kita yang perlu kita siapkan dalam puasa adalah apa? Mendelete virus-virus yang ada di hati, di otak kita. Apa virusnya? Iri, dengki, benci, dendam, kusumat, itu semua.
Saya kepada mahasiswa sendiri mengatakan, Anda ketika mau belajar, bukan hanya dengan saya, semuanya, ya, coba bersihkan dulu hard disk kalian. Gimana caranya Pak? Istighfar. Ampuni, maafkan semua kesalahan orang, minta ampun semua dosa. Ketika itu hard disk kalian sudah bersih. Ketika bersih, masukkanlah data, tersimpan dia, save-nya. Tapi kalau hard disknya masih banyak virus, dimasukkan data sebentar sudah hilang. Insya Allah kalau kalian jaga hard disknya bersih, kalian tidak perlu belajar malam-malam segala macam, mau ujian tidak usah. Setelah itu tersimpan dengan baik, tiba masa ujian, dilihat ada soal dikasih dosen, tinggal enter aja, keluar dia. Kenapa? Karena dia selamat dalam. Itulah hakikat dari maaf. Itulah hakikat dari maaf. Ternyata memberi maaf itu bukan untuk orang intinya, tapi adalah untuk diri sendiri. Jadi jangan pernah mengelak ketika orang minta maaf. Datang orang kepada kita, Pak, Dek, maafkan saya sudah begini. Tahun 2000 saya pernah dapat fitnah luar biasa, ya, di kampus. Nah, itu saya katakan kenapa saya contohkan pada Pak Rektor, saya mengalami dulu. Fitnah itu berat lah. Waktu itu mahasiswa mengadakan polling calon rektor. Nah, ini rektor nih. Mahasiswa membuat polling calon rektor. Ternyata dari hasil polling itu saya dapat suara 82,7%. Itu kan luar biasa. 82. Entah siapa yang tidak suka, tentu ada yang nggak suka. Dibuatlah fitnah. Fitnah itu disebar di arena Mubes, Jalan Diponegoro. Sampai pada saya waktu itu di Batam. Ada orang menyampaikan saya kaget, saya sama sekali tidak melakukan itu. Waktu saya pulang, beberapa orang mahasiswa yang sangat dekat dengan saya, dan saya pun juga sangat sayang kepada dia, berubah total. Saya pulang dari Batam, berubah. Rupanya tidak ditegur, menjauh mereka. Mukanya masam menengok saya. Ini suatu ujian yang berat, hukuman berat. Hukuman berat. Hukuman yang paling berat itu kan hukuman masyarakat. Tapi saya tidak melakukan itu. Terus ada yang prihatin mengatakan, Prof, cobalah dibalas, ditulislah di apa bahwa tidak melakukan itu. Saya katakan untuk apa? Untuk apa? Saya hanya yakin yang difitnahkan kepada saya itu saya sama sekali tidak melakukan itu. Allah yang tahu. Tidak perlu saya balas. Ingat kata tadi, janganlah kau gigit anjing yang menggigitmu. Ya. Tapi betul, tidak lama, sekitar 4 atau 5 bulan setelah itu datang satu-satu. Pak, kenapa? Mohon maaf saya Pak, kenapa? Rupanya Bapak difitnah. Loh, kenapa kamu tahu saya Bapak fitnah? Karena ada orang yang takut sekali kalau Bapak jadi rektor. Apa yang terjadi? Kan mujur saya nggak balas. Kalau saya balas kan sama saya dengan orang itu. Datang satu-satu. Sekarang sudah jadi pejabat juga dia di provinsi. Sangat dekat dengan saya dan saya juga sangat. Dia mengaku dia yang pertama datang. Cium tangan. Pak, mohon maafkan saya Pak. Saya sempat benci dengan Bapak karena dapat berita begini-begini. Hilang kekaguman saya kepada Bapak. Tapi ternyata Bapak difitnah. Alhamdulillah kalau kamu begitu. Saya tidak balas. Tetapi di hati saya, karena itu sudah diajarkan dari sekolah dulu, orang yang memfitnah saya itu tidak saya balas, tetapi saya doakan, ya Allah, bukakanlah hatinya supaya terbuka bahwa dia kembali kepada jalan yang benar. Saya tidak melakukan itu, tapi saya sudah maafkan. Saya doakan dalam doa saya doakan, saya maafkan. Rupanya dibalik,
Datang satu-satu meminta maaf. Ternyata semakin lega hati waktu itu. Makanya ini ujian. Nah, kebiasaan membersihkan hati itu memang harus kita lakukan dengan istighfar, dengan zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, mengingat Allah itu bisa dalam bentuk lisan, bisa dengan hati, tapi inti zikir itu adalah hati. Ada orang yang mulutnya sibuk, tapi hatinya nggak sibuk dengan zikir, membaca astagfirullah, tapi dia kemana-mana, akhirnya tidak diterima. Para tor dan adik sekalian, berkaitan dengan akhlak tadi, kajian budi akhlak itu, memang kini ini saya kasih tugas berat oleh para tor untuk memberikan kuliah akhlak dan budi. Tugas itu berat sekali. Tetapi saya senang. Kenapa saya senang? Supaya yang saya sampaikan itu saya terlebih dulu harus melakukannya, harus mengamalkannya. Ya. Jangan hanya pandai menuding akhlak orang, tapi akhlak kita tidak kita perhatikan. Akhlak itu apa sebenarnya? Kalau diartikan dari ambil bahasanya, khalaqa itu artinya mencipta, menjadikan kejadian. Rupanya akhlak itu artinya dalam kajian para ahli-ahli hikmah, ternyata akhlak itu adalah suatu ada yang dalam diri kita yang terbawa begitu saja. Ya. Jadi itu akhlak. Suatu sikap, perbuatan, ya, perilaku yang dia terbawa begitu saja. Sudah menjadi bagian dari keseharian kita tanpa dibuat disengaja lagi. Istilahnya sudah internalize, sudah menjadi mendarah mendaging, itu sudah akhlak. Yang kita takutkan akhlak kita buruk. Akhlak itu kan ada dua, ada yang mahmudah, ada yang mazmumah. Nah, yang kita takutkan kalau akhlak yang terbawa itu adalah akhlak buruk. Tidak sadar kita memperlakukan itu buruk. Makanya akhlak yang kita harapkan akhlak yang mahmudah, terbawa saja. Ibarat kalau kita misalnya nampak sampah di masjid misalnya, terbawa saja, tangan itu langsung turunnya ke bawah, tangan itu ambil. Itu namanya sudah akhlak yang mahmudah. Terakhir, apa tanda Melayu berakhlak? Tanda Melayu berakhlak itu adalah malu. Karena apa? Malu itu adalah akhlaknya Islam. Nabi mengatakan semua agama punya akhlak. Akhlaknya mukmin itu adalah malu. Itu. Nah, malu apa? Malu berbuat buruk, malu tidak berbuat baik. Mungkin masih ingat ya. Mungkin Pak Reto juga masih ingat itu. Ada sebuah foto yang dulu sangat viral. Diambil oleh seorang wartawan Inggris, nggak salah, di Afrika. Di daerah perang. Kalau nggak salah saya di Sudan, di mana itu. Dia menengok seorang gadis kecil merangkak karena sudah kelaparan betul. Tulang-tulangnya udah nampak semua. Sedang merangkak-rangkak berjalan pada insut-insut pergi ke tempat tempat penyaluran bantuan PBB itu. Baris kecil, dan di belakangnya dia diiringi oleh burung pemakan bangkai. Mungkin burung ini sudah mencium bau bangkai anak ini, mau dimakannya anak. Si wartawan ini di foto itu lalu dikirimnya. Rupanya kemudian dia dapat penghargaan. Tapi tidak lama setelah itu wartawan itu mati, meninggal. Kenapa dia mati? Dia mati karena menyesali diri. Kenapa menyesali diri? Ketika ditanya orang, bagaimana anak gadis nasibnya sekarang? Entahlah, saya nggak tahu. Dia menyesal kenapa tidak dia bantu. Kenapa dia hanya mengambil momen foto, dikirimnya, mungkin mendapatkan penghargaan segala macam, tapi tugas utamanya bukan itu.
Keutamaannya adalah membantu orang yang hampir mati. Kenapa tidak dia lakukan? Dia membuat dia menyesal. Penyesalannya itu begitu dalam, akhirnya dapat serangan jantung, mati. Bisa dia. Jadi apa? Malu itu ternyata bukan hanya malu dilihat orang, tapi malu ke dalam diri sendiri. Saya pernah mengalami cerita begini. Tahun 83 saya dapat pendidikan khusus antropologi sosial selama setahun penuh di Unhas atas biaya dari Ford Foundation. Bulan Desember 83 saya dipanggil oleh tenaga ahli. Tenaga ahli itu dari Oxford. Namanya Dr. Jacqueline Linton. Agamanya Katolik. Bule. Saya dipanggil, katanya, Alaidin, ini ada telegram dari kampung, ibumu sakit. Saya waktu itulah Pak Rektor berubah image saya kepada orang bule. Dulu kita bayangkan orang bule ini, orang barat, sangat individualis dan tidak peduli kepada orang lain. Saya dipanggil, saya nggak tahu. Saya tengok rupanya ya ibu saya sakit. Dipanggilnya saya, begini katanya. Ibu kamu sakit. Kamu harus pulang. Rawat ibumu. Jangan seperti saya. Kenapa, Bu? Dia tamat Oxford tapi dia orang Australia. Saya waktu mau ujian doktor di Inggris, nenek saya sakit di Australia. Saya nggak bisa pulang. Saya selama ini yang membesarkan saya nenek saya, katanya. Terus saya nggak bisa pulang karena mau ujian nanti malam. Tapi besoknya nenek saya meninggal. Sampai sekarang katanya saya tidak bisa memaafkan diri saya. Waktu itu saya jadi kaget, Pak Rektor. Oh, orang bule ini juga seperti itu juga. Hal yang saya alami jangan sampai kamu alami. Saya masih ingat kata-katanya itu. Oleh sebab itu kamu pulang. Kamu ada duit? Saya bilang tidak, Bu, karena living cost belum keluar waktu itu. Dipanggilnya sopirnya, Majid namanya, masih ingat juga saya. Jid, kamu belikan tiket untuk Alaidin dari Ujung Pandang. Waktu itu Makassar, sekarang namanya Ujung Pandang. Kamu belikan tiket ke Jakarta ke Padang. Pergilah supirnya pergi beli tiket itu. Setelah itu tuh dapat tiket, jadi panggil lagi, ini tiket, ini uang untuk belanja kamu di jalan. Nah, nanti kalau kamu mau bayar, bayar. Kalau nggak bayar nggak apa-apa. Saya jadi kaget. Kok bisa begini? Image saya berubah gitu. Kalau kamu mau bayar, bayar. Kalau tidak, nggak apa-apa. Tentu tidak mungkin kita tidak bayar orang sebaik itu. Pesan saya, kamu rawat ibu kamu, saya kasih kamu seminggu waktu supaya kamu tidak mengalami trauma psikologis seperti saya yang tidak bisa diobat lagi. Karena nenek saya sudah meninggal, kamu rawat ibumu baik-baik. Saya kira begini, rupanya apa dia bilang terakhir, tahu tidak kamu apa? Saya menyesal dan saya malu pada diri saya sendiri. Kenapa saya tidak segera pulang? Nenek saya sakit. Rupanya itu. Jadi malu itu ternyata adalah kata kunci akhlak yang tertinggi. Dan Islam mengajarkan itu. Cuma sayang kita sekarang banyak kita tidak punya malu. Saya dapat kata-kata filsafat dari seseorang, Roh katanya, kalau malu kita nggak dapat. Kalau malu nggak dapat. Oleh sebab itu buanglah malu. Saya bilang, buang malu, tinggal yang ke-nya itu. Akibatnya menjadi manusia yang bertumpu kepada ke itu. Pusat kerusakan di ke itu.
Malu dia kasih awalan ke, diberi akhiran an. Itu yang tinggal. Lalu akibatnya rusak. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, sekian demikian ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit-sedikit bisa kita membuat kita apa yang kita sampaikan, kita diskusikan menjadi pegangan dalam hidup kita, bahwa memang kalau kita, ini Pak Rektor kan baru balik dari Jepang. Salah satu rahasia sukses orang Jepang itu adalah punya malu yang tinggi. Malu melakukan yang salah, malu tidak berbuat baik di saat kita bisa berbuat baik. Ya, seperti kasus wartawan tadi, malu dia akan dirinya lalu menyesal. Jadi malu itu bukan hanya berbuat yang tidak baik. Nah, cuma sekarang anak-anak muda sekarang malu itu lain pula artinya, gengsi. Car Free Day 3 minggu lalu ada seorang anak muda ganteng lagi. Saya ke Car Free Day di Jalan Sudirman. Saya jogging di halaman perpustakaan. Saya tengok anak muda ganteng sedang nyapu sampah, angkat sampah. Saya tanya, "Nak, kamu kerja sini?" "Iya, Pak." "Samping kerja sini kamu ada kerja lain?" "Ada, Pak." "Apa?" "Kuliah." Punya dia kuliah jurusan ekonomi. Saya sebut di mana dia kuliah. Saya bilang, "Bapak kagum dengan kamu." "Kenapa, Pak?" "Kamu enggak malu dengan kawanmu." "Kenapa saya harus malu, Pak?" "Kenapa saya harus malu?" "Karena ini perbuatan mulia, dengan nilai saya kuliah." Begitu pedenya dia menjawab itu, saya terkagum dengan dia. Apa pikir saya ini anak ini kalau bisa saya menjadi menantu nih. Jadi orangnya ganteng, tidak malu kerja itu. Ingat saya kisah Pak Muhammad Nasir ke Jepang tahun berapa itu ketika beliau jadi Perdana Menteri. Beliau nginap di Jepang di Tokyo. Beliau lihat room boy itu anak muda lagi membersihkan kamar, merapikan tempat tidur. Pak Nasir mengira ini pasti mahasiswa. Oleh Pak Nasir tanya, "Nah, kamu mahasiswa di mana? Kuliah di mana?" Apa kata anak muda itu? "Bapak kok tahu saya mau kuliah?" "Ya Bapak, ini kan orang tua, Pak tahu kamu pasti mahasiswa." Rupanya dia kuliah di tempat Pak Rektor kemarin kayak Tokyo University ya? Iya. Tokyo University. Dia kuliah di situ. Terus, "Bapak kamu apa kerjanya?" "Bapaknya profesor di situ." Bapaknya profesor, anaknya menjadi rumboy. Ya, jadi cleaning service CS di hotel. Apa tanya Pak Nasir? "Nak, kamu mahasiswa, bapak kamu profesor, kerja kamu ini kamu tidak malu?" Apa jawab anak muda Jepang tuh? "Pak, bagi kami meminta uang sama orang tua tuh kalau sudah besar ini yang malu." Kelawak bagaimana? Menggiringnya juga pada orang tua lah banyak duit. Lepanjang dan duit itu apa cara sebanyak dulu tuh? Minta detik orang tua. Nak malu? Orang Jepang malu dari itu. Jadi inilah yang salah satu kata kunci. Makanya benarlah kata Nabi, "Fa illam tastahi fasna ma syi'ta." Kalau tidak malu, buatlah semuanya. Tapi malu itu adalah kata kontrol. Makanya puasa itu melatih diri untuk punya malu. Dihaluskan perasaan dengan menahan nafsu, lama-lama menjadi tertanam rasa empati, simpati kepada orang lain. Ketika itu muncullah perasaan, kalau begini rasanya lapar, begini rasanya lelah. Kalau kita lapar, ada harapan akan berbuka nanti.
Ada yang akan dimakan. Orang miskin, orang fakir, lapar, tidak ada yang akan dimakan. Tidak tahu entah dapat entah tidak. Bayangkan itu. Maka latihan itulah yang latih oleh puasa. Lagi mudah-mudahan kita disampaikan ke Ramadan beberapa hari lagi dalam keadaan sehat dan bersemangat dalam ibadah, dan tetap di samping beribadah jangan lupa terus menambah ilmu pengetahuan. Pak Rektor kita alhamdulillah sudah keluar SK profesornya. Jadi saya katakan begini, kalau anak TK belajar main-main, tapi sama TK dia masih SD. Di SD itu adalah anak TK yang mencari ilmu. Tamat SD masih SMP. Di SMP itu adalah anak SD yang mencari ilmu. Tamat SMP masuk SMA. SMA itu adalah anak SMA mencari anak SMP mencari ilmu. Dari SMA masuk S1. S1 itu adalah anak apa? Anak S1, anak SMA mencari ilmu. S1 tamat masuk S2. S2 itu adalah S1 mencari ilmu. S2 masuk S3. S3 itu adalah S2 yang mencari. S3 apa lagi? Mencari ilmu. S3 itu keluar mencari ilmu. Doktor yang mencari ilmu. Dapat ilmu dikumpulkan, ditulis dalam menjadi profesor. Profesor cari ilmu lagi. Siapa? Profesor yang mencari ilmu. Pak Rektor sudah diakui untuk mencari ilmu yang lebih dalam lagi dari sebelum doktor. Jadi artinya apa? Tidak ada berhenti mencari ilmu. Ketika saya menguji mahasiswa S3 di mimbar, saya katakan mimbar ini adalah tempat Anda terbang keluar mencari ilmu pengetahuan. Karena apa? Kampus itu sebenarnya tidak mengajarkan ilmu, tapi mengajarkan, memberikan kunci-kunci ilmu. Kunci ilmu itu adalah metodologi. Maka kuasai metodologi, ilmu akan kamu dapat. Makanya bedanya orang-orang yang sudah pendidikan tinggi dengan bukan di metodologi itulah. Belajar metodologi itulah kunci daripada cari ilmu di luar masyarakat. Makasih banyak, mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian saya. Ya, saling memaafkan kita sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.